Saudara, mari kita bersama-sama mengingat ayat hafalan kita dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, ayat yang sangat penting. Sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Karena di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam bagian ini sekali lagi Paulus menjelaskan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak malu. Kita percaya akan Injil. Injil itu adalah kebenaran, dan bukan cuma kebenaran, namun memiliki kuasa untuk menyelamatkan setiap kita yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan ini adalah satu-satunya cara untuk kita menerima kelepasan dari murka Allah dan membawa kita untuk bisa kembali kepada ribaan Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab kita hari ini dari Roma pasal yang kedua. Mari sekali lagi kita berdoa di hadapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan secara khusus. Bapa di dalam surga, kami bisa memiliki program gerejawi, tetapi kami percaya bahwa firman Tuhan itu adalah milik-Mu, dan Engkau adalah Allah yang memberikan firman-Mu kepada kami dengan kemurahan. Karena itu Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, memohonkan kemurahhatian-Mu Tuhan. Jangan berikan kepada kami sekedar satu buah program gereja yang memungkinkan kami untuk membaca, tapi berikanlah kepada kami firman-Mu yang memungkinkan kami untuk boleh memiliki hidup. Karena kami percaya bahwa firman-Mu itu hidup, kami percaya bahwa firman-Mu itu berkuasa. Mohon Tuhan berkenan untuk bekerja di dalam pembacaan firman Tuhan, dan kehidupan kami pun boleh dibentuk, dituntun oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Kita membaca dari Roma pasal yang kedua. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yang itu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup dan yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau ada penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik atas segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat,
Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamu nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya, tetapi engkau menaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tidak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi orang yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, tetapi yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati adalah ia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam pasal pertama kemarin kita sudah melihat ya bahwa Paulus sudah mengutarakan keinginannya, kerinduannya untuk mendatangi jemaat Roma. Paulus mau untuk menguatkan mereka, dan Paulus pun juga mau untuk dikuatkan oleh mereka. Dia ingin share Injil kepada jemaat yang ada di Roma, saudara. Nah, tetapi saudara, kita jadi bertanya-tanya, kenapa Paulus itu kepengen share kepada jemaat di Roma? Bukankah itu bukan daerah yurisdiksinya Paulus? Bukankah jemaat itu bukan jemaatnya Paulus? Bukankah jemaat itu juga bukan didirikan oleh Paulus, saudara? Nah, karena saudara, Paulus menjawab bahwa dia itu berasa berhutang. Mentalitas Paulus terhadap Injil adalah mentalitas berhutang. Nah, setiap orang yang merasa dirinya itu cukup dewasa, saudara, maka dia itu akan merasa kalau saya itu sudah berhutang, maka saya butuh untuk membayar hutang. Maka kerinduan untuk share Injil itu menjadi satu buah kerinduan yang besar. Saya percaya setiap kita orang Kristen juga perlu untuk memiliki perasaan seperti ini, saudara. Setiap Anda dan saya yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima Injil Tuhan, perlu untuk memiliki satu buah perasaan berhutang. Oleh karena itu kita senantiasa ingin untuk share Injil, berbagi Injil. Meskipun orang-orang itu mungkin bukan orang-orang yang paling awal, yang paling utama yang dipercayakan kepada kita, saudara. Termasuk dalam hal ini adalah jemaat Roma bagi Paulus, saudara. Nah, lalu saudara, kita juga melihat ya bahwa ketika Paulus itu mau share Injilnya, dia menyatakan kepada jemaat di Roma, saudara, bahwa Injil itu harus di-share tanpa malu. Aku tidak malu akan Injil. Di dalam versinya LAI dikatakan bahwa aku memiliki keyakinan yang kokoh. Kenapa, saudara? Karena kita tahu, saudara, bahwa Injil itu adalah kuasa, saudara. Nah, ada dua natur yang sangat penting dari Injil yang dinyatakan dalam Roma 1 ayat 16 dan 17, yaitu bahwa Injil itu berkuasa. Injil itu bukan sekedar mampu untuk menunjukkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang harus dilakukan, tapi Injil itu memiliki kuasa untuk membuat kita itu ada kesana, saudara. Selain itu, saudara, Injil juga berurusan dengan satu buah urusan yang paling krusial di dalam seluruh urusan umat manusia, yaitu berhadapan dengan murka Allah, saudara. Injil akan deal dengan urusan murka Allah itu, saudara. Nah, lalu saudara, setelah itu Paulus memaparkan dengan sangat jelas ya bahwa murka Allah adalah satu buah murka Allah yang nyata, saudara. Ketika orang-orang itu merasa abai dengan yang namanya murka Allah, kelihatan kehidupan masih berjalan baik-baik, murka Allah ya masih agak jauh-jauh sana lah. Nah, Paulus mengatakan, ingat ya, murka Allah itu sekarang sudah nyata dari sorga atas segala kefasikan manusia. Nah, mana buktinya? Buktinya adalah saat ini kamu melihat banyak orang yang berdosa dan kehidupannya dibiarkan oleh Tuhan. Itu adalah satu buah tanda bahwa murka Allah itu nyata, saudara. Nah, saudara, lalu Paulus melanjutkan ya bahwa kenyataan bahwa murka Allah itu lagi jelas adalah bahwa ada hal-hal yang secara khusus bagi orang-orang Yahudi itu dianggap sebagai hal yang sangat tidak normal, dosa yang sangat berat, yang sangat abnormal, yaitu homoseksualitas. Bisa di dalam dunia ini dianggap sangat biasa. Nah, ini pada zaman kita saat ini sudah malah bisa dianggap dengan lebih biasa lagi, sudah. Bahkan ya saat ini ya orang yang mengatakan ya menentang homoseksualitas, menentang LGBT dianggap tidak biasa. Nah, ini kan aneh lagi, sudah ya. Di satu sisi sudah kita tahu sudah dosa dianggap biasa itu sudah sangat aneh, sudah. Tetapi sekarang sudah orang yang mau stick kepada heteroseks itu dianggap homofobik, sudah. Itu lebih aneh lagi, sudah. Nah, itu adalah satu buah pertanda bahwa murka Allah itu nyata dari sorga. Hal-hal yang sangat abnormal bisa dipandang sangat normal oleh dunia kita. Tapi kita bisa mengatakan, oke, itu kan adalah orang-orang di dalam dunia sana. Itu adalah orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang tidak banyak bersinggungan dengan Taurat. Itu adalah orang-orang seperti itu, sudah. Selanjutnya, sudah, di dalam pasal 2, Paulus melanjutkan ya ekstensi kenyataan dari murka Allah. Bahwa ada orang-orang yang sangat berdosa yang harus dengan gentar hati berhadapan dengan murka Allah. Siapa itu, saudara? Nah, saudara, kita coba lihat sedikit ya, saudara, di dalam ayat 4, ayat 5, lalu ayat 21 sampai 23. Lalu kita akan coba untuk identifikasi, saudara ya. Ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kemurahannya, kesabarannya,
dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah yang menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu pada hari waktu mana murka Allah dan hukuman Allah yang adil dinyatakan. Lalu sudah ayat 21 sampai dengan 23. Jadi bagaimanakah engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzinah. Mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik atas segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Loh saudara, ini kok tahu-tahu Paulus itu berganti tone ya saudara. Tadinya awalnya di dalam pasal pertama dengan cukup hangat Paulus mengatakan, aku ingin berbagi Injil di hadapan kamu. Sementara mereka itu sudah pernah mengalami Claudius Edict. Mereka itu pernah dianggap sebagai pembuat onar, meskipun bukan pembuat kriminal ya. Mereka itu pernah dianggap sebagai pembuat onar sehingga orang-orang Yahudi itu diusir semuanya keluar dari kota Roma oleh Claudius sudah pada tahun 49 Masehi. Karena apa? Karena ya those religious people lah, orang-orang yang sangat religius dia, urusannya Kristus melulu sampai bikin itu onar, dianggap membuat onar sehingga harus diusir keluar. Mereka bisa malu, tapi Paulus mengatakan kita tidak malu akan Injil karena Injil adalah satu-satunya cara kita deal dengan murka Allah. Injil adalah satu-satunya firman Tuhan yang berkuasa, tidak malu. Nah, Saudara, sepertinya Paulus tuh hangat sekali dengan jemaat ketika dia mengatakan ini, Saudara. Dia juga menyatakan ya, misalkan di dalam bagian sebelumnya dikatakan bahwa pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ini kan tampak sangat hangat, Saudara. Paulus itu mengakui bahwa jemaatnya adalah jemaat yang sangat luar biasa. Jemaatnya adalah jemaat yang imannya itu tersiar di seluruh dunia. Bahkan ya, ketika mungkin di antara mereka ada yang mulai berasa, iya ya, apa mungkin kami ini terlalu religius ya? Kami terlalu bersemangat dengan agama kami ya, sehingga akhirnya itu kelihatan menjadi orang yang aneh, dianggap membuat onar. Dan Paulus mengatakan, enggak ya, kalian jangan malu ya. Injil itu berkuasa. Injil itu tidak perlu kita malu. Injil itu adalah kekuatan Allah dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita dari murka Allah. Tapi sudah tiba-tiba saja di dalam pasal 2 ayat 4 dan ayat 5 tadi kita sudah membaca, sudah ada ucapan yang tahu-tahu seperti ini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah yang menuntun engkau pada pertobatan? Loh, mereka disuruh bertobat. Tadinya di dalam ayat 8 dipuji-puji, katanya imannya tersiar. Dan sekarang kok tahu-tahu disuruh bertobat, Saudara. Lalu sudah di dalam ayat 21 ya dikatakan ya, jadi bagaimanakah engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Lo tahu-tahu tuduh jemaat mencuri. Orang ini bukan jemaatnya Paulus. Kenapa Paulus tahu-tahu mengatakan seperti ini, Saudara? Nah, Saudara, kita perlu memahami ya bahwa apa yang dipakai oleh Paulus ya, khususnya dalam pasal 2 ayat 1 sampai 6, lalu ayat 21, 22, 23, itu adalah satu buah style retorik yang dikenal sebagai diatribe ya, diatribe. Nah, itu adalah satu buah style untuk meyakinkan orang. Ini adalah satu buah style berorasi untuk meyakinkan orang yang metodenya adalah memberikan ungkapan-ungkapan yang sangat keras terhadap lawan yang seringkali dibuat imajiner. Jadi Saudara, saya itu membuat satu buah lawan imaginary, nggak nyata Saudara, membuat lawan secara imajiner, lalu saya mengungkapkan itu poin-poinnya saya, dan seringkali poinnya itu diungkapkan dengan cara yang paling ekstrim, dengan cara yang paling keras sekali Saudara. Kamu sendiri sudah mengajarkan ya, jangan mencuri. Kenapa kamu sendiri mencuri gitu ya? Ini berdebatnya dengan ini, bukan dengan jemaat Roma Saudara. Tetapi tentu saja Saudara, tujuan utamanya adalah supaya yang membaca itu mengerti. Kita perlu sadar bahwa yang membaca surat Roma ini adalah manusia betulan, Saudara. Ini bukan manusia imaginary, tapi manusia betulan, real flesh and blood, Saudara. Nah, untuk meyakinkan manusia betulan, yaitu jemaat Roma ini, Saudara, Paulus memakai style yang disebut sebagai diatribe. Dia memberikan harsh criticism ya, satu buah kritik-kritik yang sangat keras terhadap tokoh imajiner ini, Saudara. Nah, pertanyaannya, kepada golongan macam apa ya yang dikatakan oleh Paulus seperti ini ya, yang dikatakan itu tadi ya, engkau mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Lalu dalam ayat 17-18 ya, misalnya dikatakan ya, kamu menyebut dirimu orang Yahudi bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, tahu akan kehendaknya. Oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, pengajar orang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan atas kepandaian dan kebenaran. Saudara, yang dimaksudkan itu siapa, Saudara? Ketika Paulus itu membuat satu buah lawan imajiner ini dikatakan bahwa kamu merasa kamu pinter, kamu merasa kamu pendidik, kamu merasa kamu memiliki Taurat, tetapi kamu mengajarkan orang jangan mencuri, kamu sendiri mencuri, gitu ya. Ini sebetulnya ini imajiner, tetapi
Ucapan imajiner ini terutama dipakai untuk meyakinkan siapa ya saudara ya? Untuk ya kalaupun merasa tertegur atau merasa diyakinkan, itu golongan manusia seperti apa saudara? Nah saudara, besar kemungkinan dari kata-katanya saudara, apalagi kalau kita perhatikan di dalam ayat 25 sampai dengan 29 ya, kita tahu dengan sangat jelas ya bahwa ada elaborasi antara urusan sunat dan Taurat. Nah ini ya saya bacakan ya. Sunat memang ada gunanya, tetapi jika engkau menaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi di sini dikatakan ada semacam elaborasi ya. Sunat, kamu adalah orang-orang bersunat. Jadi kalau disunat itu berguna nggak? Berguna. Tapi gunanya sunat adalah kalau kamu sudah bersunat, kamu menjalankan hukum Taurat. Kamu bersunat saja tanpa Taurat, tanpa menjalankan hukum Taurat, nah itu tidak ada gunanya. Lalu selanjutnya dikatakan, jika ada orang yang tidak bersunat, memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Saudara, kita coba ingat-ingat sedikit saudara. Di dalam kitab Keluaran ya, ada satu buah tulisan yang mungkin bagi Anda yang tahu, Anda pernah bertemu dengan ayat ini Anda pernah bertanya-tanya tuh. Suatu kali saudara, Musa itu lupa menyunatkan anaknya. Lalu Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa saudara. Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa. Saudara bayangkan Musa loh saudara. Musa itu siapa saudara? Musa adalah proklamator Israel merdeka saudara, yaitu orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sudah pasti adalah satu buat seorang tokoh yang sangat-sangat penting. Tetapi saudara, Tuhan itu pernah berikhtiar untuk membunuh tokoh macam ini saudara. Kenapa? Karena dia lupa untuk menyunatkan anaknya. Sunat adalah satu buah urusan yang sangat-sangat penting saudara. Tetapi saudara, kali ini ya Paulus mengatakan bahwa sunat itu nggak ada gunanya kecuali setelah bersunat kamu menjalankan hukum Taurat. Nah itu bisa dikatakan ya dalam tanda kutip, sunat itu jadi tidak teraktivasi kalau kamu tidak menjalankan hukum Taurat. Anda punya ATM, rekeningnya itu banyak sekali, tapi kalau ATM-nya itu tidak diaktifasikan, Anda masukkan ke dalam ATM, Anda pencet itu nggak bisa dipakai untuk apa-apa sampai sebelum itu diaktifasikan. Jadi kalau kamu tidak melakukan hukum Taurat, sunat itu nggak ada gunanya sama sekali. Lalu Paulus melanjutkan saudara dengan mengatakan, kalau orang tidak bersunat tapi dia menjalankan hukum Taurat, bukankah dia dipandang sebagai orang bersunat? Wow, ini jomplang sekali saudara di dalam pikiran mereka saudara. Karena di dalam benaknya mereka, tokoh seperti Musa sekalipun ya bisa hampir dibunuh oleh Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara lupa menyunatkan anaknya saudara. Nah maka saudara, dari sini ya kita bisa cukup menduga-duga ya, ini kepada golongan siapa ya Paulus itu lagi mau bicara saudara. Saya pikir kita semua bisa menebak ya, yaitu kepada golongan dari jemaat Kristen Roma yang sebagian besar yang dituju kali ini saudara terutama adalah orang-orang Yahudi saudara. Saudara, pada waktu itu ya saudara, kita mesti mengingat ya bahwa jemaat di kota Roma adalah satu buah jemaat yang pada tahun 49 Masehi pernah mengalami Claudius Edict, di mana pada waktu itu semua orang Yahudi diusir keluar dari Roma. Ketika semua orang Yahudi diusir keluar dari Roma, maka apa yang terjadi dengan jemaat di kota Roma? Jawabannya cukup simpel, yaitu jemaat di kota Roma menjadi jemaat yang hampir 100%, kalau tidak dikatakan 100% ya, hampir semuanya itu adalah orang-orang non-Yahudi. Jadi gereja yang tadinya didirikan oleh orang-orang Yahudi yang datang ya sebagai pendatang pada waktu mereka itu terjadi Pentakosta ya, mereka berziarah ke kota Roma, lalu mereka bertobat, mereka balik ke kota Roma mendirikan jemaat di sana. Jemaatnya mayoritas adalah orang-orang Yahudi. Lalu akhirnya ada orang-orang God-fearer, orang-orang Yunani yang akhirnya masuk ke dalam sinagog, pertama-tama belajar sampai akhirnya mereka menjadi Kristen saudara, atau mereka diinjili, mereka menjadi Kristen. Tapi tetap saudara, porsi utamanya adalah orang-orang Yahudi. Lalu ada di antaranya juga orang-orang non-Yahudi saudara. Lalu saudara, karena adanya Claudius Edict saudara, semua jemaat Yahudi itu pergi meninggalkan Roma, diusir saudara. Maka jemaat Kristennya menjadi jemaat non-Yahudi. Gerejanya itu akan berubah sekali cirinya saudara. Semua ciri-ciri keyahudian itu akan perlahan-lahan luntur. Saudara bisa coba bayangkan saudara, kalau HKBP ya suatu kali ini kita imajinasi aja saudara. Misalkan ya, ada di dalam satu buah tempat, satu buah gereja HKBP saudara. Lalu karena satu dan lain hal, semua orang Bataknya pindah saudara. Maka HKBP itu sudah diisi semuanya, bisa dikatakan 100% orang Jawa atau 100% orang Tionghoa saudara. Yang tidak bisa berbahasa Batak, yang tidak mengerti itu panggilan-panggilan satu dengan yang lain, lalu tidak mengerti juga adatnya Batak, nggak tahu itu ulos itu dipakainya bagaimana, dipakai apa pada waktu apa juga nggak ngerti, lalu panggilan-panggilan juga nggak ngerti sudah. Maka kira-kira sudah setelah sekian lama ya, bertahun-tahun, lalu mulai ada orang-orang Batak yang masuk sudah ya, balik kembali ya, karena satu dan lain hal ada pendatang-pendatang lagi, orang Batak secara tradisional banyak yang langsung gerejanya HKBP sudah. Mereka masuk ke dalam gereja itu sudah, mereka langsung berasa HKBP kok kayak begini ya. HKBP tidak pakai bahasa Batak.
khotbahnya nggak bahasa Batak, nggak ada bahasa Bataknya, nggak ada lagu bahasa Bataknya, lalu sebutan-sebutan logatnya juga berbeda. Akan rasanya aneh sekali, saudara. Saudara bisa membayangkan, saudara, orang-orang Yahudi ya, yang akhirnya kembali lagi ke kota Roma setelah Claudius itu mati, saudara. Maka perlahan-lahan orang Yahudi itu mulai kembali ke kota Roma, yang Kristennya juga mulai kembali menghuni gereja. Mereka sekarang posisinya agak minoritas, saudara. Ketika posisinya mereka minoritas, posisi mereka sangat tidak enak, saudara. Dan dalam keadaan seperti ini, saudara, seringkali ya orang yang berada dalam posisi yang tertekan, saudara, itu bisa memiliki semacam defense mechanism untuk mencari hal-hal yang membuat diri mereka itu dipandang lebih, saudara. Dan kalau itu adalah orang-orang Yahudi, saudara, yang tadinya dominan, lalu jadi nol, tadinya hampir 100%, lalu setelah itu jadi 0%, setelah itu mulai lagi sedikit-sedikit, saudara. Kira-kira apa ya, saudara? Unsur apa di dalam keyahudian yang bisa mereka banggakan, saudara? Bagi orang Yahudi yang paling mereka bisa banggakan adalah dua hal. Yang pertama, Taurat. Yang kedua, sunat. Itu adalah hal yang sangat utama. Tentu saja ada hal lain, saudara. Bait suci Yerusalem. Tapi sekarang setelah mereka jadi orang Kristen, mereka tidak lagi beribadah di dalam bait suci Yerusalem. Bait suci Yerusalem sudah tidak bisa dipakai lagi, saudara. Atau tanah Yudea, mereka pun di Roma, saudara. Jadi kebanggaan utama Yahudi itu kan macam-macam, saudara. Rasnya mereka pasti. Lalu sunat. Lalu Taurat. Lalu ada Holy Land lah, saudara. Khususnya Yerusalem, saudara. Lalu ibadah-ibadah mereka di dalam bait suci yang sangat ekstravagan itu, saudara. Tetapi sebagai orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen, apalagi di kota Roma, saudara, maka mereka nggak punya Yerusalem. Mereka ke Yerusalem kan, mereka di kota Roma, saudara. Lalu mereka juga tidak lagi ke bait suci Yerusalem setelah mereka menjadi Kristen. Mereka ada dalam kelompok-kelompok Kristen. Jadi mereka juga tidak mengalami upacara kurban lagi, saudara ya. Setelah sudah digenapkan semuanya dalam Yesus Kristus ya, mereka mulai meninggalkan upacara kurban, saudara. Jadi sekarang, saudara, kebanggaan mereka yang utama, saudara, sebagai seorang Yahudi Kristen, keyahudiannya ya. Apa yang membuat mereka itu jadi orang Yahudi, saudara? Ya tinggal dua, yaitu sunat dan Taurat, saudara. Itu yang akan membuat mereka itu masih bisa berasa saya itu lebih daripada yang lain, saudara. Dan di dalam keadaan seperti ini, saudara, Paulus mengatakan sunat nggak ada gunanya. Kalau kamu tidak menjalankan hukum Taurat, which mereka juga tahu nggak ada di antara mereka yang sempurna dalam menjalankan hukum Taurat, maka nggak ada gunanya lagi sunat. Lalu Paulus mengatakan bahwa orang-orang tidak bersunat, kalau mereka menjalankan hukum Taurat, mereka juga dipandang sebagai orang bersunat. Loh, tapi gimana caranya orang tidak Yahudi kok bisa punya hukum Taurat? Nah ini, saudara, Paulus mengatakan seperti ini. Apabila bangsa-bangsa lain, ayat 14 ya, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela, saudara. Jadi Paulus mengatakan orang-orang non-Yahudi yang kamu anggap tidak punya Taurat, itu ternyata somehow dengan hati nuraninya Tuhan Taurat di dalam diri mereka. Maka, saudara, apa sih sebetulnya sedang dilakukan oleh Paulus kali ini, saudara? Di dalam pasal pertama, Paulus sudah mengatakan bahwa murka Allah itu nyata. Lalu orang-orang bisa berpikir, oke, murka Allah nyata, contohnya apa? Lihat itu kefasikan manusia. Mereka melakukan dosa-dosa penyembahan berhala, idolatry ya, menggantikan gambar Allah yang penuh dengan kemuliaan itu dengan gambaran-gambaran yang fana itu, burung-burung, binatang-binatang. Saudara, itu adalah dosa-dosa khas dari orang-orang non-Yahudi. Idolatry itu adalah dosa-dosa yang khas orang-orang non-Yahudi kan, saudara ya. Pada waktu zamannya Tuhan Yesus setelah Second Temple Judaism kan mereka sangat kuat ya di dalam monoteismenya, saudara. Lalu homoseks juga dosa-dosa yang kelihatannya khas non-Yahudi. Jadi somehow dosa-dosa itu ya menunjukkan murka Allah nyata kepada mereka. Itu adalah bagi mereka dan bukan bagi orang Yahudi. Sekarang sudah dalam pasal 2 Paulus mengatakan tidak loh. Semua loh. Kalau kita sudah bicara tentang murka Allah itu semuanya yang kena itu. Bahkan orang Yahudi yang punya sunat dan punya Taurat itu terbukti. Kamu itu punya Taurat tapi kamu tidak menjalankan Taurat. Yang membuat kita itu jadi orang Yahudi, jadi orang bersunat. Taurat itu berguna bukan kalau kamu tahu isinya. Taurat itu berguna kalau kamu itu menjalankannya, itu ya. Saya bacakan ya. Karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan, saudara. Jadi yang dilakukan oleh Paulus dalam hal ini, saudara, dia sedang menyamakan playing field-nya. Di dalam jemaat Roma yang mungkin akan berasa ada tidak enak antara yang Yahudi dengan non-Yahudi, saudara. Sekarang, saudara, Paulus menyamakan playing field-nya. Jadi tidak ada yang non-Yahudi, meskipun mereka itu mayoritas, mereka juga tidak lebih utama. Mereka adalah bangsa yang berdosa. Dan bahkan dosa-dosanya bangsa-bangsa non-Yahudi itu parah itu. Homoseksual bisa dianggap biasa. Tetapi bukan berarti orang Yahudi posisinya jadi lebih atas ya. Orang Yahudi juga sama. Mereka bukan para pelaku Taurat, saudara. Nah, saudara, itu kira-kira adalah cara bicara diatrib yang dipakai untuk mengajukan argumentasi Paulus, saudara. Saudara, terakhir, saudara.
Kalau kita membaca secara tiba-tiba dan terisolir kepada pasal 2 dari surat Roma ini, kita bisa merasa bingung, sudah. Ada komentator yang mengatakan bahwa ada yang menuduh Paulus, sudah, di dalam bagian ini tuh bisa Paulus tuh terdengar non-Kristen atau bahkan non-Paulin. Paulus kurang Paulus, sudah. Kenapa, sudah? Karena kita mendapati ada beberapa hal yang sepertinya kayak sounds un-Christian, sudah. Bahkan sounds un-Paulin, sudah. Saya coba bacakan ya ini ya, misalkan ya. Tetapi orang Yahudi sejati adalah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat yang di dalam hati. Sampai di situ orang Yahudi juga setuju ya. Secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Sampai di situ masih semua orang masih bisa setuju, sudah. Tetapi coba ya, lihat ini, sudah ya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Lalu, sudah, saya coba bacakan lagi ya, sudah ya. Ayat yang ke-6 dan ayat ke-7. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menerima setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Loh, sudah, di sini kok sepertinya Paulus mengajarkan orang itu bisa diselamatkan karena berbuat baik ya. Nanti ya orang itu akan dituntun oleh hati nuraninya. Yang punya Taurat, kalau kamu tidak menjalankan Taurat ya kamu tidak diselamatkan. Kurang lebih seperti itu, sudah. Jadi kok tiba-tiba sudah sounds un-Paulin ya di dalam pasal 2 ini. Nah, sudah, makanya kalau kita membacanya tiba-tiba di dalam pasal 2 dan terisolir ya pasal 2 itu, kita nggak baca pasal 1-nya, kita nggak baca pasal 3 dan seterusnya, memang kelihatannya bisa seperti kayak menyulitkan, sudah. Kok bisa tahu-tahu itu pengajarannya seperti ini ya. Nah, tapi sudah, satu hal ya yang kita perlu untuk sama-sama pikirkan, sudah. Misalkan ya ucapan yang tadi ya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Lalu tadi ya, yang disebut Yahudi bukan orang lahiriah Yahudi, yang disebut sunat bukan orang yang dilangsungkan secara lahiriah, tapi orang Yahudi sejati adalah yang tidak tampak keyahudiannya. Sunat ialah sunat dalam hati, secara rohani. Sudah, pertanyaannya, siapa sih orang yang bisa seperti ini, sudah? Siapa orang-orang yang sudah bersunat secara rohani? Siapa orang-orang yang setelah bersunat menjalankan hukum Taurat dengan baik? Atau siapa orang-orang yang tidak bersunat tapi menjalankan hukum Taurat dengan baik? Tidak melalui tanda lahiriah. Orang Yahudi juga percaya. Orang Yahudi juga percaya bahwa sunat ya, tanda lahiriah itu langsung menjadikan Anda itu umat Allah. Ya tidak bisa. Mereka juga percaya itu, sudah. Tetapi sekarang pertanyaannya, siapa sih di seluruh alam semesta ini orang-orang entah bersunat, entah tidak bersunat, yang sudah bersunat rohani, yang sudah jadi anak Tuhan, yang betul-betul ya dalam artian sempurna di dalam menjalankan hukum Taurat, yang menerima pembalasan yang setimpal dari Tuhan, yaitu keselamatan karena dia sudah berbuat baik, karena dituntun oleh nuraninya, dituntun oleh Taurat dalam hatinya, atau dituntun oleh Taurat yang tertulis, sudah. Jawabannya tidak ada. Gak ada. Justru argumentasi dalam pasal pertama Paulus sedang mengatakan bahwa semua manusia, murka Allah nyata atas segala kefasikan manusia. Manusianya itu siapa? Manusianya adalah orang-orang yang tidak bersunat dan tidak bertaurat, Gentiles, orang-orang non-Yahudi, dan juga manusia-manusia Yahudi yang bertaurat dan bersunat. Jadi sekali lagi, sudah, Paulus menyamakan playing field-nya. Orang non-Yahudi, kamu berdosa, kamu butuh Injil. Orang Yahudi, kamu juga berdosa meskipun kamu punya Taurat dan kamu punya sunat. Kamu juga berdosa dan kamu membutuhkan Injil. Nah, ini nanti akan lebih dielaborasi lagi di dalam pasal yang ketiga. Oke, rekan-rekan sekalian, saya ingin mengajak kita untuk menaikkan 2 pokok doa pada hari ini ya. Yang pertama, mari kita bersama-sama meminta kesadaran bahwa kita semua, orang Yahudi dan orang non-Yahudi, sudah, adalah orang-orang yang sudah terkurung di bawah dosa. Kehidupan kita itu adalah kehidupan yang sangat diwarnai oleh sistem dunia yang sudah berdosa, sudah. Oleh karena itu kita minta kesadaran Tuhan. Jangan kita itu merasa lengah, sudah. Yang kedua, kita tentu saja percaya akan kuasa Injil, maka kita minta kemenangan di dalam Kristus Yesus. Oke, saudara sekalian, saya mengajak kita untuk bersama-sama menghafalkan 1 buah ayat hafalan dari pasal 2 ayat yang ke-12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Oke, saudara sekalian, selamat bertemu di dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita. Puji Tuhan.